Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Pemerintah sudah mulai melantik sejumlah pejabat kepala daerah ya. Ini terdiri dari kepala daerah tingkat 1 gubernur dan juga kepala daerah tingkat 2 bupati dan wali kota. Total itu ada 271 pejabat kepala daerah dan tahun ini saja ada 101 kepala daerah yang dilantik presiden. Kemarin sudah 5 orang gubernur yang dilantik ya. Total kalau tidak salah seingat saya tahun ini akan ada 7 gubernur atau 7 atau 9 begitu, dan tahun depan itu ada sekitar 17-an. Jadi banyak sekali ini pejabat kepala daerah, dan kita dikagetkan dengan berita ada Bupati Seram Barat itu yang dilantik adalah Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin namanya itu. Dia ini adalah kepala BIN Sulawesi Tengah. Yang menjadi menarik perhatian publik adalah dia ternyata masih TNI aktif, dan ini menurut Undang-Undang TNI seperti dikonfirmasi oleh Menko Polhukam Mahfud juga tidak dibolehkan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi soal ini dengan pengamat militer Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Hersu. Yes, oke, Bung Ginting. Jadi ini mulai ramai ya. Memang ini nggak boleh kan ya orang TNI ini jadi kepala daerah ya. Harusnya dia berhenti ya atau pensiun gitu ya. Ya, ini kalau kita merujuk ke aturan main mestinya tidak boleh. Jadi sebenarnya bukan baru kali ini saja penyimpangan itu terjadi. Kita ingat selain Andi Chandra ini, sebelumnya Anda ingat Bung Hersu, Komjen Muhammad Irawan itu? Ya, di Jawa Barat ya. Polisi aktif, tapi tetap disorongkan, dipaksakan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Waktu itu sebelum Ridwan Kamil. Awalnya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo juga mengajukan 2, yang satu untuk Sumatera Utara, Sormin ya, Irjen Sormin, tapi kemudian yang Irjen Sormin dibatalkan, tapi untuk Muhammad Irawan atau Iwan Bule ini julukannya, ini tetap menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat. Ini sebenarnya menandakan bahwa mundurnya era reformasi. Ini salah satu indikasi. Padahal kalau kita merujuk pada aturan sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah pernah mengajukan militer menjadi pejabat gubernur Aceh, begitu, juga di Papua, yaitu Mayor Jenderal Sudarmo. Tapi aturan mainnya waktu itu betul-betul ditaati. Sudarmo alih status menjadi PNS dari militer menjadi PNS, sehingga ketika pelantikan dia memang sudah berstatus PNS. Nah, begitu juga yang menarik adalah dulu ketika Mayor Jenderal Tanri Balilamo, asisten personil Kasat era SBY, itu juga menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ya, beberapa ini kali menarik ya, kalau tidak salah ya. Iya. Yang menarik adalah waktu itu ada kasus di pilkada di Sulawesi Selatan ketika gubernurnya bersama dengan wakil gubernurnya pecah kongsi maju dalam pilkada. Nah, hasil pilkada memenangkan Syahril Yassin Limpo waktu itu, tapi pejabat gubernur sebelumnya tidak mengakui itu, sehingga ributlah sampai di tingkat Mahkamah Agung. Akhirnya memang Presiden SBY hari itu juga mengalihkan status Tanri Balilamo dari militer aktif menjadi alih status jadi PNS. Awalnya ada 2 momen di hari itu. Dalam waktu 1 jam, 2 kali jabatan nih Bung Hersu. Pertama staf ahli Menteri Dalam Negeri, kemudian baru pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, kampung halamannya. Ini kan dulu juga anaknya Gubernur Sulawesi Selatan, Ahmad Lamo ya. Ahmad Lamo yang legendaris itu, Kolonel Ahmad Lamo. Nah,
waktu itu alasannya memang menyelesaikan konflik karena pertikaian itu sudah luar biasa. Nah, ini jadi contoh baik. Nah, dalam kasus yang sekarang selain Andi Chandra, sebenarnya juga ada Komjen Waterpauw, Paulus Waterpauw dari kepolisian, itu teman seangkatan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, tapi memang sudah alih status dulu, Bung. Sudah alih status, baru kemudian menjadi pejabat Gubernur Papua Barat, sehingga ini tidak ada masalah. Nah, kasus-kasus yang lain sebenarnya juga dikhawatirkan akan terjadi lagi karena masih ada beberapa pejabat gubernur, juga bupati dan wali kota ke depan yang akan segera harus ditempati. Nah, ini kan ramai kemarin ketika Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadli juga disorong-sorongkan untuk menjadi pejabat gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tapi kemarin itu ada statement bahwa saya tidak punya rencana ke situ dan tidak akan menduduki jabatan itu. Jadi clear lah dalam pengertian desas-desus itu sudah mulai surut. Nah, ke depan tentu harus dibenahi, ya kita belajar dari pengalaman bagaimana era presiden-presiden sebelumnya, terutama era Presiden Soekarno dan Soeharto, yang memang menarik-narik posisi ABRI dalam hal ini TNI dan Polri untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintah daerah. Bung Hersu ingat dulu, kalau kita mau jadi apapun, kalau bisa kita masuk AKABRI gitu, karena kita bisa bisa jabat macam-macam gitu ya. Itu nasihat seorang bapak ketika ada 4 orang anaknya bertanya gitu ya, mulai dari pengusaha, gubernur, bupati, staf jenderal, semua masuk AKABRI gitu ya dulu ya. Ya, ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan di pemerintah daerah saja, tapi juga ada di sejumlah kementerian. Misalnya kita ingat dulu rencana pelantikan Letnan Jenderal Doni Monardo menjadi kepala BNPB. Itu juga akhirnya ditunda sekian hari karena aturannya tidak memenuhi persyaratan. Waktu itu era SBY semuanya adalah militer purnawirawan, yaitu Samsul Ma'arif dan Willem Rampangile gitu kan. Nah, Doni itu akhirnya diubah, BNPB posisinya berada di bawah Kementerian Polhukam gitu kan. Aturannya diubah supaya militer aktif itu bisa masuk. Setelah aturan itu diubah baru dilantik. Jadi seringkali kasus-kasus seperti ini, jadi sebenarnya bisa saja sipil maksud saya militer atau polisi menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan, tapi dengan aturan-aturan. Ada beberapa lembaga yang boleh, misalnya Kementerian Polhukam, Kementerian Pertahanan, kemudian Badan Penanggulangan Terorisme, lalu Badan Intelijen Negara, dan lain-lain. Ada itu bertahap, Bung. Awalnya ada 9, 12, terus berkembang makin banyak. Yang terakhir sebenarnya ada Letnan Jenderal Ida Bagus Purwalaksana, itu dari militer aktif menjadi alih status. Jadi tetap dalam posisi Irjen Kemhan. Jadi udah pensiun tadinya, tapi kemudian alih status. Dan ini masih bisa dibenarkan karena Kementerian Pertahanan membutuhkan orang-orang yang punya keahlian misalnya di bidang militer. Itu masuk akal. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman lagi bagaimana era Soekarno dan era Soeharto, militer itu digunakan untuk memperkuat bargaining posisi presiden dalam menghadapi partai politik. Jadi Bung Hersu, dalam sejarah politik di Indonesia juga hubungan sipil militer ini mengalami pasang surut. Ada kalanya misalnya hubungan dikendalikan oleh sipil, atau sebaliknya militer yang mengendalikan sipil. Misalnya pada masa demokrasi parlementer era Soekarno,
intervensi sipil dalam urusan militer juga semakin dalam, kemudian militer merasa terpolarisasi oleh kepentingan partai politik, sehingga militer di era itu juga pelan-pelan mencoba mempengaruhi Soekarno untuk dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan presiden. Sama dengan presiden juga membutuhkan TNI dan Polri untuk memperkuat bargaining posisinya terhadap partai politik. Nah, ini kan yang menarik ketika posisi kepala daerah diisi oleh TNI atau Polri. Nah, menjelang pilkada atau pemilu, yang dikhawatirkan adalah bahwa pejabat gubernur itu bagian dari rejim yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa yang ingin kembali menempatkan personilnya menjadi pejabat atau gubernur, bupati maupun wali kota. Misalnya saya cenderung kalau di daerah-daerah konflik, misalnya Aceh, Papua, Maluku, begitu ya, memang bisa masuk akal kalau kemudian dari background militer atau polisi yang mengetahui konflik-konflik gitu. Nah, kalau dari birokrat dikhawatirkan juga misalnya mereka bisa dipengaruhi oleh afiliasi dari partai-partai supaya memperlancar calonnya untuk bisa menduduki jabatan-jabatan di posisi gubernur, bupati, atau wali kota yang sebelumnya ditempati oleh kader partai yang bersangkutan, begitu Bung Hersu. Nah, kita juga ingat lagi kemudian pada masa demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, peran militer juga semakin meluas waktu itu. Militer di Indonesia waktu itu sudah menggunakan kata ABRI sejak tahun 62, era Soekarno itu. Di situ kemudian Presiden Soekarno juga jelas-jelas mengundang atau menarik ABRI dalam kancah politik untuk memperkuat posisinya menghadapi lawan-lawan politik. Di sisi lain tentu ABRI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat posisi tawarnya. Nah, apakah sekarang juga seperti itu tentu akan kita uji. Nah, Presiden Soekarno maupun ABRI pada waktu itu sama-sama berkepentingan untuk menekan partai politik. Nah, hal ini karena mereka merasa terpinggirkan pada masa demokrasi parlementer di mana partai politik sangat berkuasa. Nah, sekarang juga begitu Bung Hersu. Partai politik begitu berkuasa, atau jangan-jangan kemudian Presiden Jokowi juga main mata dalam hal ini untuk merangkul TNI dan Polri agar kemudian mendapatkan keuntungan dalam mempertahankan kekuasaannya. Jadi ada pembagian peran yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita ingat pada masa Presiden Soeharto, transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto juga itu kelihatan sekali posisi politik ABRI sangat dominan, terutama pada era Orde Baru, khususnya di tahun 80-an. Nah, di situ kemudian muncul dui fungsi yang berbeda arah dengan konsep jalan tengah yang dicetuskan oleh Jenderal Ahad Nasution. Jadi, sejak tahun 82 akhir, itu memang kepentingan intelijen sangat kuat untuk menempatkan personil-personil TNI terutama di jabatan pemerintah daerah seperti Bung Hersu bilang tadi kan hampir sebagian besar di Pulau Jawa terutama bupati, wali kota, bahkan gubernur adalah background-nya militer. Dan
sekarang ini kondisi memang agak berubah, Bung Hersu. Mungkin dalam sejarah baru sekali ini juga Menteri Dalam Negeri background-nya polisi, sehingga Jenderal Tito itu kelihatan sekali mempunyai kepentingan polisi lebih dominan di pemerintahan daerah dalam posisi pejabat-pejabat gubernur, bupati maupun wali kota daripada militer. Dulu itu Menteri Dalam Negeri itu era Soekarno dan Soeharto itu seperti jatahnya militer, tapi di era Jokowi kan berubah dari posisi ini dipegang oleh partai pemenang pemilu Cahyokumolo waktu itu, dan juga kemudian diserahkan kepada Tito Karnavian, mantan Kapolri. Jadi kita ingat dui fungsi ABRI yang bagaimana peran sosial politik itu sangat dominan, terutama setelah tahun 82 ke atas, 82, 83 dan seterusnya. Ini akhirnya kita ingat kembali kasus penempatan seperti Andi Chandra, kemudian ingat Bung Hersu, di aturan main juga tidak ada penempatan personil TNI Polri untuk di jabatan BUMN, tapi kita tahu sendiri di komisaris-komisaris BUMN itu banyak sekali, mungkin lebih dari sekitar 15 komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN itu dipegang oleh jenderal-jenderal purnawirawan. Bahkan sebelumnya kita tahu beberapa jenderal polisi dan juga jenderal TNI masih aktif tapi dialihkan menjadi komisaris di BUMN. Jadi kita sebenarnya sedang setback kembali ke era seperti neo dui fungsi ABRI, dalam hal ini TNI Polri, dengan penempatan sejumlah personil TNI Polri aktif di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai aturan main. Begitu Bung Hersu. Ya, saya jadi memang teringat ini dengan disertasinya Profesor Salim Said ya, berkaitan dengan peran politik TNI ya, peran politik ABRI lah ya gitu ya. Yang itu yang dia menyebutnya teori pull dan push gitu ya. Ada teori dorong dan teori tarik gitu. Jadi ada kepentingan internal polisi, tapi ada juga internal ABRI, tapi juga ada daya tarik menarik dari kepentingan sipil. Dan ini saya kira sekarang ini mulai ada tanda-tanda semacam itu kembali ya. Makanya saya tidak terlalu terkejut ketika ada seorang akademisi dari Universitas Melbourne di Australia, Tim Lindsay, menyebut bahwa era Jokowi ini sebagai neo new order atau neo orde baru gitu. Ya, saya pikir masuk akal kecurigaan seperti itu, dan kita lihat memang kecenderungan itu dilakukan sejak 2016, terutama 2018 waktu itu menjelang pilkada serentak. Jadi tanda-tanda itu wajar dicurigai ketika kemudian ada sejumlah gubernur, wali kota, bupati akan segera mengakhiri masa tugasnya. Yang perlu diwaspadai memang terutama adalah kantong-kantong atau di mana provinsi atau daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Kita tahu Bung Hersu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah juga akan segera mengakhiri masa tugas gubernurnya pada tahun ini. Sehingga ini menjadi pengamatan menarik siapa yang akan menduduki posisi-posisi itu. Begitu. Nah, ini kan terkait dengan Pilpres juga tidak bisa diabaikan, kantong-kantong kemenangan. Makanya ketika itu kan dicurigai bahwa kehadiran Muhammad Irawan menjadi pejabat gubernur Jawa Barat untuk memuluskan langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Barat yang tidak pernah menang gitu, Bung Hersu. Dan ternyata yang menarik adalah
akhirnya terpatahkan juga. Calon kuat dari PDIP kalah dalam pemilihan gubernur Jawa Barat waktu itu, dan juga PDIP masih juga belum bisa menguasai Jawa Barat. Jadi kecurigaan-kecurigaan itu saya pikir wajar. Nah, kalau penempatan Brigjen Andi Chandra ini kan memang background-nya lama di penugasan di Kodam Patimura, tapi memang usianya 2 tahun lagi pensiun, jadi sebaiknya sebelum dilantik yang bersangkutan dialih statuskan dulu menjadi PNS, baru kemudian dilantik. Kalau tidak, ini akan artinya bahwa pemerintah mengabaikan undang-undang yang harusnya dijalankan. Ini sekaligus menghambat pertumbuhan demokrasi kita, Bung Hersu, karena keterlibatan militer dalam sosial politik itu dikhawatirkan melampaui tugas-tugas yang memang menjadi keharusan, misalnya operasi militer selain perang, tapi juga harus ada batas-batasnya, bukan untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintah daerah. Kita tahu kekhawatiran dulu akibat aktivitas ABRI dalam hal ini, dalam politik yang begitu dominan, berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dan Bung Hersu tahu dalam kasus-kasus misalnya di Timur Timur, Aceh, Lampung, Tanjung Priuk, dan Irian Jaya atau Papua, ini salah satu bukti buruknya dampak ketika militer terlibat dalam sejumlah urusan yang bukan merupakan tugas utamanya. Jadi harus ada alasan-alasan yang bisa masuk akal seorang pejabat ini menduduki jabatan-jabatan yang memang hanya militer yang bisa. Nah, kalau kemudian seperti kita tahu sejumlah pejabat eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM itu polisi cukup banyak, Bung Hersu. Ya. Nah, kalau seperti ini juga akhirnya orang akan berpikir hapuskan saja fakultas hukum begitu ya, masuk aja polisi, karena kemudian nantinya bisa menduduki jabatan-jabatan di Kementerian Hukum dan HAM begitu, Bung Hersu. Ini catatan buruk dari reformasi di era Presiden Jokowi yang sangat disayangkan terjadi di Kementerian Hukum dan HAM yang seharusnya komitmen menjaga aturan main hukum. Begitu, Bung Hersu. Oke, Bung Giting, ini kan bukan hanya soal apa ya, bukan soal alih status atau status aktif atau tidak, tapi yang jadi lebih serius ini kan ini berkaitan dengan persiapan pemilu dan Pilpres 2024 ya. Dan kita khawatir, yang banyak dikhawatirkan mereka ini kan sebagian bagaimanapun orang-orang ini mendapat semacam apa ya, kan mereka ini tanpa susah payah tiba-tiba bisa menduduki posisi gubernur, bupati, belum waktu yang cukup lama loh, ada yang sampai 2,5 tahun, ya, 2 tahun. Rata-rata justru sekitar 2 tahun, Bung Hersu. Ya, dan ini kan tentu saja dikhawatirkan mereka ini nanti juga tidak netral dalam pemilu maupun pilpres, karena ada politik balas jasa lah di situ ya. Ya, betul. Jadi kalau kita memahami makna reformasi kan membuat konstelasi politik nasional itu otomatis berubah. Nah, jadi semula misalnya dari era yang tidak demokratis menjadi era demokratis. Nah, ini yang kemudian kita harus juga mengingatkan pemerintah bahwa kalau pemerintah saja terus melanggar aturan main seperti ini, maka kemudian masyarakat akan curiga pilkada-pilkada adalah bentuk rekayasa dari pemerintah untuk kembali melanggengkan kekuasaannya. Jadi saya pikir juga militer harus dikembalikan pada fungsi aturan mainnya, kemudian demokrasi juga tidak bisa dikonsolidasikan sampai benar-benar
terjadi subordinasi terhadap masalah hukum. Ini komitmen posisi-posisi penting TNI dan Polri, jadi jangan sampai ditarik-tarik ke ranah politik praktis, karena kemudian ketika kemudian pilkada nanti itu tidak netral, maka TNI Polri juga akan kembali disalahkan menjadi bagian dari kekuasaan itu, sehingga bergeser dari politik TNI adalah politik negara. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini juga seringkali dikemukakan, karena misalnya kunci dari reformasi adalah bagaimana sipil dan militer sama-sama mengetahui otoritas dari tugas pokok dan fungsinya. Jadi benar seperti Bung Hersu bilang, jangan-jangan kemudian kita tahu selalu saja ada kaitan antara pejabat-pejabat itu dengan pejabat elit di lingkungan pemerintahan, yang dikhawatirkan memang seperti misalnya tadi, apakah kemudian penunjukan Andi Chandra dan juga Paulus Waterpauw itu juga bebas dari kepentingan politik praktis. Nah, kalau Paulus Waterpauw memang sudah alih status sehingga bisa diabaikan, tapi kalau kemudian Andi Chandra belum juga dialih statuskan hingga dalam sepekan ini sebelum pelantikan, maka ini akan menjadi bumerang bagi TNI, dan ini sejarah perpolitikan di Indonesia juga akan menjadi cacat, karena kemudian nilai-nilai demokrasi yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 45 juga kembali dikesampingkan. Nah, penyimpangan ini sebenarnya sekaligus menggagalkan pencapaian demokrasi di era reformasi ini. Hal ini juga mengingatkan lagi seperti kita tadi, kecurigaan pihak asing bahwa terjadi neo-orla dan juga kembalinya dui fungsi TNI Polri dalam pemerintahan. Jadi akhir pemerintahan 32 tahun Soeharto, 20 tahun era Soekarno mestinya menjadi sebuah catatan penting yang bisa mengilhami TNI dan Polri tidak mengulang kesalahan, dan juga pemerintah tidak mengulang kesalahan agar tidak menimbulkan gejolak atau reaksi di kalangan masyarakat yang menentang pemerintahan Jokowi karena keputusan-keputusan yang kontroversi seperti ini. Dan lagi-lagi satu rangkaian dengan Pilpres. Jadi mohon ini pemerintah agar lebih hati-hati, karena reaksi ini akan bisa menimbulkan gelombang unjuk rasa menuntut pemerintah agar segera membatalkan keputusan-keputusan yang kontroversi ini. Begitu Bung Hersu. Ya, saya kira setidaknya yang kita lihat, satu dari sisi demokrasi ya. Ini sendiri kan sebenarnya publik banyak mengecam keputusan untuk menunda pemilu dan mengangkat pejabat kepala daerah. Ini pun sebenarnya di era demokrasi ini juga satu hal yang sangat tercela ya. Bagaimana mungkin ada seorang kepala daerah yang memimpin sampai 2 tahun lebih tanpa mandat yang jelas dari rakyat, kan itu jelas mencederai demokrasi. Yang kedua saya kira juga dari sisi kelembagaan TNI Polri itu juga bisa merusak kembali dari sisi kelembagaan maupun si profesionalisme dari lembaga ini gitu. Dan ini kan kita belajar dari pengalaman sebelumnya ketika Polri dan TNI dan Polri ini ditarik ke ranah politik, yang terjadi ya kita sudah bisa saksikan pada Orde Lama maupun Orde Baru. Ya, betul Bung Hersu. Jadi saya sepakat dengan apa yang Anda kemukakan. Jadi wilayah dan wewenang TNI Polri juga mestinya tetap dibatasi dan diatur oleh undang-undang yang muncul di era reformasi, sehingga keterlibatan TNI Polri dalam politik praktis terbatas pada keberadaannya
sesuai dengan Undang-Undang TNI dan Polri. Kita tahu misalnya pemilu 2004 reformasi mengubah TNI menjadi profesional seperti yang didambakan. Ya. Nah, itu kan terakhir kali TNI Polri berada di parlementer. Jadi kalau mau berfungsi atau mau aktif ya pensiun dan masuk ke partai politik atau bertarung di Dewan Perwakilan Daerah, sehingga orang tidak akan mempermasalahkan posisi mereka di parlemen atau di pemerintah daerah melalui misalnya ikut dalam kancah pilkada, bukan seperti kemudian seperti ini tiba-tiba muncul, dan ini merupakan ini kan awalnya Bung Hersu alasannya adalah permasalahan internal organisasi TNI dan Polri yang sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan agar militer atau polisi keluar dari barak. Ini terkait dengan awalnya adalah merasa bahwa pergantian usia pensiun dari 55 ke 58 itu terjadi penumpukan posisi komisaris besar dan kolonel serta perwira tinggi. Nah, ini seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak awal. Ketika ada perubahan usia pensiun, jangan dijadikan alasan karena menumpuknya jabatan sehingga banyak yang nganggur, maka kemudian ditempatkan di jabatan-jabatan yang melanggar aturan main. Ini sebenarnya sejak lama publik juga meminta agar tidak lagi melibatkan pejabat aktif kepolisian dan militer untuk aktif di luar organisasinya, di luar kompetensi dan profesionalitasnya gitu Bung Hersu. Jadi jangan misalnya ngurusi administrasi, itu birokrat juga bisa gitu loh. Kemudian mengurusi kesehatan, di rumah sakit juga banyak ya profesional. Jadi jangan menjadi alasan situasi darurat, kemudian karena banyaknya kolonel atau kombes yang nganggur, perwira tinggi TNI Polri yang nganggur, kemudian dialihkan ke jabatan-jabatan seperti itu. Enak sekali kalau gitu, Bung Hersu. Ya. Jadi makanya itu persoalannya bukan hanya semata soal aturan yang dilanggar, tetapi soal etika ya. Jadi saya sepakat dengan Anda bahwa Iya, saya pikir ya, itu bukan hanya selesai bahwa alih status, kan dia sudah alih status, tapi sebenarnya ada soal yang lebih serius tadi itu, bahwa kok enak sekali dengan posisi langsung pindah alih status dan kemudian menjabat kepala daerah. Saya sepakat harusnya kalau mau memang jadi kepala daerah ya pensiun dulu, ya pensiun dan kemudian berlaga untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Jadi bukan mandat dari kekuasaan seperti yang terjadi sekarang ini. Gitu ya, Bung Slamet Ginting ya. Ya, sepakat Bung Hersu. Ya, terima kasih Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.